Anda kembali menyaksikan Closing Bell bersama saya Sarah Ariyanti dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan founder and CEO Multimedika Internasional atau yang berkode saham MMIX, Bapak Mengki Mangarek. Halo Pak Mengki, Halo kita Bu. lanjutkan kembali Ya, perbincangan kita yang seru ini Pak. ya. Oke, Pak, kita kembali nih membahas mengenai pembagian saham bonus tadi yang sudah kita perbincangkan di segmen sebelumnya. Bagaimana sih proyeksi manajemen terkait dengan tren harga saham MMIX setelah mungkin pembagian saham bonus ini? Oke, kami yakin bahwa akan terjadi penyesuaian harga karena dengan jumlah saham beredar tentu koefisiennya akan berubah. Karena ini juga 1:1 nanti harga saham MMIX akan mengikuti dengan ketentuan bursa atau POJK yang akan mencari harga teoritis yang baru. Dan kami yakin dengan harga baru ini sehingga lebih mudah terjangkau, aksesnya lebih banyak karena jumlah yang beredar banyak, dan juga banyak orang yang bisa menikmati karena kami ternyata hanya satu dari 32 emiten yang bergerak di bidang kesehatan. Sayang dengan total 932 anggota bursa, pemain Alkes tuh hanya sekitar 5% atau bahkan sedikit sekali. Makanya kemarin saya diminta sebagai salah satu pembicara untuk ayo go public pemain Alkes karena mereka banyak perusahaan keluarga yang tertutup dan juga tidak terekspos dengan capital market yang sangat luas. Makanya kalau saya dengar Begawan Bursa Indonesia, Pak Lo Keng Hong bilang, harta karun bukan ada di laut, tapi adanya di dunia bursa saham. Ya. Jadi kalau buat saya, dengan tren harga MMIX tentu sangat liquid dan sangat enak karena lebih banyak yang beredar dan lebih banyak jumlahnya dan harganya lebih terjangkau dengan ada pembagian saham bonus. Oke, Pak Mengki, selain aksi korporasi, sebenarnya ekspansi apa saja sih yang sedang dia lakukan atau akan dijalankan oleh MMIX untuk mungkin memperkuat portofolio produk dan juga pasar di tahun ini aja, di tahun 2025? Oke, aksi corporate kita tahun ini akan fokus kepada 2-3 tahun ke depan jangka panjang. Salah satunya peluncuran produk-produk baru mulai dari tisu basah, wet wipes, terus tisu travel. Kita juga akan meluncurkan produk adult diaper, sanitary napkins, dan juga mungkin tisu-tisu yang ber-IP GoCo, yaitu Tom and Jerry versi Jepang. Dan juga kita akan meluncurkan baby diaper premium dengan IP Cocomelon. Kita demen dengan IP, Mbak. Iya. Terlihat sih dari kolaborasi di Betul. produk ya Pak ya. Ya. Jadi kira-kira itu, dan kemudian kita juga akan meluncurkan memperluas penetrasi market dengan masuk ke pasar general trade atau pasar tradisional, dan kita juga mengaktifkan kembali kanal digital kita. Karena digital ini kan selama ini kita belum fokus. Tahun ini kita akan rencanakan Q4 lebih fokus kepada platform-platform social commerce yang kita akan jalankan. Oke, nah itu kan buat tahun 2025 ya Pak ya, Ya. corporate action-nya. Kalau di tahun 2026 apa nih Pak? Boleh Pak, still? Boleh kasih tahu nggak ya? tahun depan kita tentu ada kerjasama dengan mitra-mitra internasional. Contohnya China sudah mulai start, kita buka pabrik diaper. Rencananya sih akhir tahun kita buka, mudah-mudahan tidak ada halangan kita buka ya. Tetapi itu hanya titik awal, sebenarnya tahun depan itu banyak sekali corporate action yang akan kita lakukan. Cuma sekarang memang harus kita matangkan, tapi banyak sekali investor-investor dari Tiongkok maupun negara lain tertarik dengan perusahaan kita. Karena kita salah satu pemain distribusi dan pemain Alkes sekaligus consumer good. Kombinasi ini sangat jarang di dunia Alkes, karena banyak kan mereka hanya fokus ke hospital atau industri kesehatan. Kami juga masuk ke dunia retail dan dunia consumer good. Itu yang pertama. Kedua, dari segi produk kita cukup seksi. Produk kita yang sangat dipakai untuk seluruh masyarakat. Ketiga, jalur distribusi kita paling cantik. Kita masuk ke retail tuh 2 retail terbesar. Memang produknya tidak sama, mungkin di retail yang A dan B beda, di hypermarket yang A dan B beda, tapi kami adalah terkenal dengan pembuat private label. Jadi hal ini buat mereka cukup bagus, investor dalam negeri, luar negeri maupun mancanegara sangat tertarik bekerja sama dengan kami. Oke, ini saya doakan semoga lancar-lancar terus Amin. ya Pak ya. Iya. Oke, Pak, mungkin ini juga menjadi pertanyaan saya begitu yang membuat saya penasaran. Dengan semakin ketatnya begitu persaingan di dunia industri FMCG dan juga kesehatan, strategi apa sih Pak yang mungkin disiapkan oleh MMIX ini agar selalu unggul, selalu di depan? Gitu? Kita fokus 3. Pertama, inovasi. Inovasi kita dilihat dari produk-produk kita pembuat baby diaper dengan triple core pertama. Kita biasanya yang sekarang baby diaper yang ada itu menggunakan
kapas atau pulp yang banyak, sehingga kelihatannya gembung. Sedangkan kita menggunakan teknologi Jerman, BASF maupun dari Jepang Sumitomo, yaitu menggunakan SAP. Di luar dari teknologi sudah ada SAP, kita inovasi lagi. Kita pertama di Indonesia yang triple layer. Biasa orang cuma se-layer atau 2 layer. Artinya dengan jumlah yang lebih tipis, si bayi itu lebih nyaman bergerak. Itu contoh di baby diaper. Gunanya apa? Kalau kadang kan kita punya bayi suka kakinya karena bayinya gembung dan cepat penuh. Dengan teknologi itu kita bisa membuat mereka tuh lebih nyaman dan bentuk kita tuh Q-shape. Jadi orang suka bilang, harga SAP, diaper SAP lebih mahal. Sebenarnya tidak lebih mahal. Karena gini, kalau sehari dengan menggunakan pap harus ganti 4 kali, 6 jam sekali ganti, dengan SAP cuma 3 kali. Secara indeks price beda 10%, tetapi secara efisien hemat 30-40%. Jadi secara jangka panjang itu lebih hemat. Itu yang pertama dari segi ekonomis. Kedua dari segi kualitas. Itu teknologi terbaru. Kemudian di tisu kita juga inovasi dengan bambu tisu. Kita tisu bambu putih pertama di Indonesia. Kita juga dapat gelar MURI dan juga dapat gelar dari Top Brand Innovation. Bahwa kita sebagai satu-satunya tisu bambu putih pertama di Indonesia. Karena sekarang ini tisu itu pertama banyakkan dari pulp. Pulp itu ada dari pohon. Pohon itu harus bertumbuh 30 tahun. Untuk 1 ton tisu putih biasa itu harus menghabiskan 30 juta pohon. Itu akan membuat bumi makin panas ya. Kalau bambu itu kan alami. Kedua, mereka itu setahun tumbuh bisa 18 sampai 60 cm. Sebenarnya dengan 3 tahun pohon sengon atau pohon pulp biasa dibandingkan 3 tahun bambu itu jauh, 1:10. Dan juga emisi karbonnya jauh lebih hemat. Jadi teknologi kita selain ESG alami dan bambu itu punya coating ya khusus ya. Jadi dia bisa antibakterial secara alami. Jadi buat teman-teman yang suka hypoallergic terhadap tisu, kedua suka serbuk kan tisu suka ditarik serbuk ya. Bambu tidak ada serbuk. Jadi buat untuk makeup, penghapus makeup atau orang yang sinus, dokter menyarankan harus cari tisu yang bambu. Oke. Jadi itu sangat inovasi. Belum lagi tambahan lagi kayak masker ataupun ada diaper itu banyak sekali inovasi kita yang kita lakukan. Terakhir kita lagi inovasi yaitu air alkali. Jadi kunci pertama dari MMX adalah inovasi. Kedua, kualitas. Harga boleh kita sebutkan harga Avanza. Kualitas kita Alphard ya, Mbak. Kita nggak merekin Toyota, bukan. Saya bukan sponsor. Tapi barang-barang yang kita tawarkan itu premium, tapi harganya terjangkau. Itu yang memang membedakan. Betul. Terakhir kita efisiensi. Efisiensi dengan apa? Sekarang semua kita menggunakan 3PL untuk distribusi ke seluruh Indonesia. Kita lebih dari 75 distribution center. Bahkan sekarang akan meningkat ke 100 distribution center. Itu karena perkembangan kami di dunia digital maupun tradisional. Hal itu yang membuat daya saing kita murah. Karena kunci dari FMCG dan distribusi itu adalah cost of logistik. Cost of logistik itu harus ditumbuh dengan makin banyaknya DC, tapi dengan memanfaatkan teknologi digital maupun apps yang kita bisa menghitung rasio bagaimana cara memindahkan satu barang ke titik lain dengan cost efisien sebaik mungkin. Jadi 3 hal itu, inovasi, kualitas, dan efisiensi. Termasuk efisiensi dari segi packaging. Sekarang yang tadinya jumbo bag atau yang super jumbo dari diaper, sekarang kita menjadi istilah apa ya? Minimalize ya, atau orang minimalis kalau di furniture. Jadi sekarang tisunya jadi tisu travel, tisu basahnya bisa masuk ke tas. Biasa cewek-cewek suka tuh tisu itu compact. Terus diaper itu daripada bawa satu bag, kita cuma satu renceng atau satu plastik isi 3. Pagi, siang, malam cukup. Dan itu slogan kita bahwa diaper kita walaupun tipis, Anda bawa satu aja cukup. Dibandingkan yang lain, lebih orang pikir lebih tebal lebih bagus. No, lebih tebal lebih panas. Indonesia makin panas. Dunia makin panas, Mbak. Jadi seperti itu. Jadi kalau diaper itu sendiri bisa bikin lebih nyaman untuk bayinya juga. Betul. Gitu ya. Tidak ruam, betul, terus tidak nangis, rewel, tapi tidak tembus. Malam-malam kan case orang tua ya, generasi Z itu kadang-kadang capek kalau ganti diaper malam-malam. Itu akan pain problem ya. Kedua, si bayinya juga rewel, ruam, cranky pagi-paginya. Dengan itu dia bisa tidur nyenyak. Itu yang dicari. Jadi kalau bisa saya simpulkan, produk-produk dari MMIX itu high quality tapi terjangkau. Betul. Tentunya. Dan satu poin lagi,
Ramah lingkungan. Nah, betul. Wah, ini udah bisa jadi PR kita nih. Pak, mungkin bagaimana juga nih MMIX membaca prospek industri FMCG di 2025, baik dari sisi permintaan pasar maupun dukungan regulasi dari pemerintah sendiri? Sebenarnya kita sangat butuh dukungan pemerintah. Pertama kan kita sendiri tahu bahwa Indonesia ini kan negara yang bertumbuh, tentu banyak sekali yang melirik sebagai pangsa pasar. Kita sangat mendukung regulasi pemerintah untuk membatasi impor ya, barang-barang impor. Untuk itulah kita membuka pabrik di akhir tahun ini untuk mewujudkan bahwa kita akan menjadi Indonesia emas di 2045 dan pertumbuhan sering sekali digaungkan 6% atau 8%, baik Kadin maupun asosiasi maupun Pak Purbaya mau kita bertumbuh. Harus dibantu dengan pajak yang juga agak sedikit trim ya. Saya tidak bilang tidak. Dan beruntung kita pernah datang ke CNBC, saya ingat tahun lalu di Desember, diminta untuk bicara PPN tidak naik 12%. Puji Tuhan itu tidak terjadi dan benar-benar 11%. Katanya jadi 6%, siapa tahu ya, atau 8%. Itu sih lebih seksi. Tapi buat kita adalah sebenarnya adalah bukan soal pajak, tapi konsistensi terhadap kebijakan. Jadi buat kami, teman-teman di market sudah senang, Pak Purbaya bilang indeks 8.600, wah berarti euforia sudah ada. Terus industri pajaknya harus diefisienkan. Jadi kalau kita efisien dan sangat baik kan kita bayar pajak juga senang ya. Kan kita jadi happy dan juga buat kita melakukan aksi korporasi itu udah cakep karena banyak sekali investor Indonesia itu sangat baik, Mak. Bagi dari sumber daya manusianya banyak dan konsumtifnya cukup bagus. Dan kami optimis kalau kebijakan ini bagus ya tetap bertumbuh. Hanya jangan sampai dolarnya naiknya terlalu jauh. Iya. Jadi harus dijaga juga ya Pak. Iya, jadi yang penting nilai tukar juga masih stabil karena kami juga tidak bisa 100% Indonesia ya. Harus ada produk impor. Tapi kita juga menjaga bahwa hal ini membuat kita bisa bertumbuh ke depannya lebih yakin sih. Oke, Pak Mengki, ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya Ya, untuk ya, Bapak di sore hari ini. Apa pesan Bapak sendiri kepada investor dan juga pemegang saham MMIX terkait prospek jangka panjang perusahaan pasca aksi korporasi pembagian saham bonus tadi? Oke. Jadi pertama saya apresiasi terhadap penggemar MMIX, pemegang saham yang sudah loyal 3 tahun. Jadi inilah saatnya setelah menunggu 3 tahun kita berhasil membagikan saham bonus atau saham dividen. Kemudian kita juga mewujudkan komitmen kita di prospektus bahwa kita membagikan dividen sehingga membuat nilai tambah buat perusahaan, baik pemegang saham maupun fondasi perusahaan, bahwa kita akan lebih liquid, kita akan lebih solid, dan kembali lagi ke fundamental. Dengan adanya pembagian saham bonus itu juga menunjukkan sinyal bahwa kita bertumbuh dengan baik, kita confident dengan apapun inovasi yang kita kembangkan sejak 2 tahun lalu, dan kita juga tetap melakukan inovasi produk dari waktu ke waktu. Dan seperti tadi Mbak Sarah bilang, kita tetap ramah lingkungan, dan juga kita tetap melakukan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Oke, Pak Mengki, terima kasih Sama-sama, untuk waktunya hari ini dan juga ngobrol-ngobrolnya nih, Ya. seru banget gitu. Tapi kan waktunya terbatas. Ini saya doakan semoga rencana-rencana dari MMIX sendiri ini baik di tahun ini ataupun di tahun depan ini lancar terus. Amin. Terima kasih, Ya. Pak Mengki. Ya, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan founder and CEO Multimedia atau Multimedika Internasional atau yang berkode saham MMIX, Bapak Mengki Mangarek. Pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Closing Bell.